Tuhan memberkati Ubed Depok, sehingga bukan hanya fellowship itu baru saja, tapi semua fellowship yang lain juga diberkati oleh Tuhan, kemudian penuh dengan lomba-lomba yang haus akan firman Tuhan. Amin. Kayaknya hari ini wajah saudara-saudara semuanya dia senang, seri. Mungkin karena minggu depan dipunya 2 hari ya ini. Senang sekali ya. Jadi sebenarnya hati saya juga sangat senang. Jadi kalau mudah-mudahan 2 hari bisa libur, kita bisa bikin hari olahraga. Bisa? Kamis atau Selasa? Kamis menaikkan Tuhan Yesus. Nanti penanggung jawabnya kira-kira siapa ini? Karena saya tidak pasti. Imam belum datang, bersih? Oke, Imam penanggung jawab ya. Hari Kamis kita bikin olahraga ya. Oke, mari kita lihat skala perhatian kita untuk ibadah hari ini. Judul listrik kami adalah bangkit dan jadilah terang. Ayatnya adalah ayat 1, pasal 60 ayat 1. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Oke, bangkitlah 1, 2, 3. Bangkitlah dan jadilah terang, seorang mendatang dan kemudian Tuhan berdiri. Oke, kita baca sekali lagi dengan suara yang lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang mendatang dan kemudian Tuhan berdiri. Terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang indah yang Tuhan memberikan kepada kami. Kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan bukakan mata rohani kami, hati kami yang selama ini tertuju kepada segala persoalan hidup kami, kepada Engkau yang ingin melakukan karya yang baru, karya yang besar untuk kami semua. Biarlah Tuhan perlihatkan visimu, pengharapanmu, baik kepada persekutuan kami maupun terhadap diri kami masing-masing, supaya sesuai dengan firman Tuhan ini, kami semua bangkit, kemudian bersinar dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman hari ini adalah pesan pengharapan dari Allah kepada bangsa Israel yang dapat pulang dari Babel ke Yerusalem. Karena masa pembuangan mereka sudah selesai. Walaupun dengan kasih karunia Allah, mereka akhirnya bisa pulang kembali ke kota Yerusalem. Namun keadaan mereka, yaitu kenyataan di Yerusalem, benar-benar tidak baik. Mereka sungguh bingung dari manakah mulai harus mereka bekerja, karena semuanya tinggal hanya puing-puing saja. Kita pun sering mengalami keadaan yang sama seperti bangsa Israel ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, visi baru dari firman Allah, sehingga hati kita penuh dengan semangat. Namun, ketika kita melihat keadaan diri kita, kenyataan kita yang belum berubah, penuh dengan masalah, kita pun menjadi bingung dan seringkali menjadi putus asa. Sampai kita berpikir firman Tuhan adalah firman Tuhan dan kenyataan adalah kenyataan. Kita mudah berkata dalam hati kita, karena keadaan saya begitu tidak baik, masalah-masalahku begitu banyak dan urgen, maka inilah terlebih dahulu harus saya pecahkan. Kemudian nanti setelah masalah ini baru terpecahkan, saya akan menuruti firman Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan kepada kita semua? Tuhan berfirman, bangkitlah dan menjadi terang. Mengapa baik bangsa Israel maupun diri kita harus bangkit dan menjadi terang? Semua melalui firman pada pagi hari ini, kita semua menerima perintah Allah, pengharapan Allah di hati kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Dan kita semua bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan, bagi dunia yang gelap ini. Kiranya kita dapat melihat visi dan pengharapan Allah yang begitu besar terhadap diri kita,
yaitu yang hendak melakukan karya yang besar melalui diri kita yang menganggap diri sebagai orang hina, orang kecil ini. Yang pertama, Bangkit dan Jati 8 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita lihat ayat 1. Sebenarnya Allah telah mengangkat bangsa Israel menjadi terang bagi dunia yang gelap. Tapi karena masalah dosa, masalah keadaan kehidupan yang semakin menjadi berat dan susah, mereka tidak dapat memancarkan terang dan cahaya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya memarahi segala dosa mereka dengan begitu keras dari pasal 1 sampai pasal 40. Dan setelah itu, melalui pasal 41 sampai pasal 59 sebelum mempelajari pasal 60 ini, ia menyampaikan mesej pengharapan kepada mereka tentang pemulihan dan pemulihan yang akan terjadi bagi mereka bila mana mereka kembali setia kepada Tuhan dan kepada misi Tuhan. Mari kita lihat ayat 1. Kita baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Allah telah memilih dan mengangkat bangsa Israel sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang kudus. Tapi pada saat zaman Nabi Yesaya, keadaan bangsa Israel begitu memprihatinkan. Mereka telah kehilangan identitas jati diri sebagai umat Allah. Memang dari luarnya, mereka tetap menjalani segala kewajiban mereka. Mereka tetap beribadah, berdoa, dan sering berpuasa juga di dalam Tuhan. Namun yang dapat ditemukan dari kehidupan mereka, mereka hanya begitu sibuk untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi, keserakahan hati daripada mengikuti atau melakukan kehendak Allah. Pemuda-pemudi di zaman itu suka minum minuman keras dari sejak pagi-pagi, minum anggur sampai larut malam. Mereka menjalani kehidupan yang berpura-pura untuk kesenangan sementara, tapi tidak mau menaruh perhatian kepada apa yang diinginkan oleh Allah terhadap mereka. Mereka suka menggunakan narkoba, minum minuman keras, merokok, main internet sepanjang hari, suka nonton film-film cabul daripada berdoa dan melayani kehendak Allah. Cewek-cewek di Israel pun, seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 16, menjadi begitu sombong, berjalan dengan angkuh, suka main mata dengan kaum laki-laki, langkahnya sengaja dibuat-buat, gemericing bunyi, gelang-gelang kaki untuk menarik perhatian, menggotai kaum laki-laki, seolah-olah mereka lain untuk tujuan itu. Melihat kaum wanita yang berpakaian, berperilaku sangat seksi dan tak senonoh, pemuda-pemudi Israel yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, semuanya kecurigaan hati, mata mereka menjadi tak terfokus, otak mereka pun tidak berjalan menjadi hand. Mereka tidak memikirkan lagi masa depan mereka secara serius, tapi terus mengikuti dan menghabiskan waktu pada untuk mendapatkan cewek-cewek yang seksi, menghabiskan materi, tenaga, masa muda yang begitu berharga bagi mereka. Pemimpin telah menjadi buta dan bisu, lalu tidak dapat menuntun rakyatnya kepada kebenaran Tuhan. Karena itu, seluruh rakyat Israel jatuh pada dosa penyembahan berhala. Keadaan bangsa Israel sama dengan seorang pasien yang seluruh tubuhnya dengan tumor dan luka. Seperti bunyi firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 5 sampai 6, itu menceritakan keadaan mereka. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan pilu dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Itulah keadaan mereka setelah mereka jatuh kepada dosa. Allah marah, Allah kecewa terhadap kondisi mereka ini. Lalu Allah pun menghukum bangsa Israel ini melalui tangan kuat dari bangsa-bangsa asing. Selama 70 tahun lamanya, bangsa Israel telah menjalani masa pembuangan yang begitu menderita. Tidak dapat ditemukan tanda-tanda konkret apapun bagi mereka. Baik dilihat dari depannya, belakangnya, kiri dan kanannya,
semuanya jalan tertutup, gelap, tidak ada titik cahaya pengharapan apapun bagi mereka. Oleh karena itu, Israel sendiri mengatakan, kami telah dihukum oleh Allah. Allah telah meninggalkan kami, Allah telah melupakan kami, Allah telah membuang kami. Tapi Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah kepada mereka ini, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkitlah dan jadilah terang. Keadaan mereka sungguh tidak baik. Kalau begitu bagaimana mereka bangkit dan menjadi terang? Jawabannya dapat ditemukan ayat 1b. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. For your light has come and the glory of the Lord raised upon you. Di sini yang dimaksud dengan kata terangmu dan kemuliaan Tuhan itu adalah tentang firman dan tentang Injil Kristus Yesus yang diberitakan kepada mereka. Kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 3, sejak manusia pertama yaitu Adam jatuh kepada dosa, Allah terus berjanji akan pengiriman Mesias, dan janji itu terus dikokohkan melalui nabi-nabinya. Akhirnya kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa Israel. Artinya Mesias yang telah dijanjikan, Kristus yang begitu dinanti-nantikan oleh mereka, sebentar lagi akan datang kepada mereka melalui keturunan Daud. Nabi Yesaya melihat visi Allah ini bahwa keadaan Israel sebenarnya sangat rusak parah, tetapi melalui kedatangan Mesias semuanya akan dipulihkan dan keadaan semua dunia juga dikuasai oleh kegelapan, tapi mereka juga semuanya akan diselamatkan melalui Mesias yang akan datang. Oleh karena itu, dia memproklamasikan firman Allah ini kepada mereka dengan penuh semangat. Bangkitlah dan jadilah terang. Kalau itu, apa arti yang tergantung dari mesej tersebut? Bangkitlah dan jadilah terang. Yang pertama, bangkitlah. Dari kata bangkitlah, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Israel sedang berada dalam keadaan yang terbaring, bukan keadaan bangkit berdiri. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kedua kaki dan kedua tangan, supaya manusia tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan, kemudian biar manusia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan menggunakan kedua tangannya. Manusia diciptakan oleh Allah harus bangkit berdiri kokoh dengan kedua telapak kaki dalam keadaan apapun, keadaan seburuk apapun, dengan bersandar kepada Allah yang hidup. Kemudian rajin mengerjakan misi Allah dengan menggunakan kedua tangannya. Itulah tujuan hidup, kenapa Allah menciptakan manusia berdiri, berjalan, kemudian dapat menggunakan kedua tangannya. Tapi manusia yang telah sakit, berdosa, selalu suka terbaring daripada bangkit berdiri dan bekerja. Kita juga terus terang, kalau bagi kita ada sedikit saja, ada waktu atau masalah yang memusingkan, kita maunya selalu langsung terbaring. Bukan kita tegak berdiri, kita mau melakukan sesuatu, tapi kita stres, kita bermasalah, kita maunya langsung tertidur, terbaring. Bila kita melihat orang-orang yang suka terbaring, ada alasannya dan ada ciri-cirinya. Kapankah orang-orang suka terbaring? Jawabannya, ketika bagi mereka tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, mereka langsung mau terbaring. Ketika kehilangan pengharapan dan tidak kelihatan suatu visi, mereka langsung terbaring. Orang yang sudah mati pun pasti terbaring. Orang sakit, mau tidak mau, pasti akan terbaring. Orang capek, orang lelah, selalu suka terbaring, mau tidur saja. Orang malas-malas akan terbaring. Orang yang putus asa juga secara rohani, dia juga langsung terbaring saja. Naluri kita yang sudah busuk dan korup pun memang kesukaannya terbaring, suka tidur-tiduran. Tapi di dalam Alkitab diceritakan bahwa Allah tidak senang, tidak berkenan kepada orang-orang yang terbaring.
Entah itu dilakukan karena dia sakit atau mati. Ketika manusia terbaring, Allah betul-betul tidak senang. Alkitab menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana tokoh rohani yang kita kagumi, mereka juga terjerat kepada dosa setelah mereka terbaring lama. Kapankah Raja Daud jatuh pada dosa perzinahan dengan Bathsheba? Walaupun Daud seorang manusia yang sungguh berkenan kepada hati Allah, begitu suka kepada firman Tuhan. Namun ketika Daud tidur sampai siang hari, ketika semua anak buahnya pergi ke medan peperangan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengalahkan musuh-musuh, Daud sendiri tidur sampai siang hari, kemudian dia bangun pada sore hari. Lalu di mata dia kelihatan seorang perempuan yang sedang mandi, kelihatan begitu cantik. Kemudian dia langsung melakukan dosa perzinahan yang sangat fatal dengan Bathsheba, sehingga dia terjebak dalam dosanya. Kemudian mulai hari itu dia menderita begitu banyak. Samson yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim, sebenarnya dia seorang nazir Allah yang sangat diberkati oleh Allah. Sehingga bagi Samson ini ada kekuatan yang sungguh ajaib dan misterius, sehingga dengan menggunakan tulang rahang keledai, ia mampu membunuh 1.000 orang Filistin dengan seorang diri, kayak seperti di dalam film Rambo. Jadi dengan yang hanya satu yang tulang keledai itu, dia bisa membunuh 1.000 orang Filistin. Tapi setelah dia tunduk pada hawa nafsu, lalu tidur di atas lulur Delila, lambungnya digundulin, kedua matanya tercungkil. Jadi dia menjadi orang yang betul-betul kasihan, tidak dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kedua belas murid Tuhan juga, walaupun disuruh oleh Tuhan Yesus untuk berdoa berjaga-jaga, namun Alkitab mengatakan mereka tidur terus ketika Yesus seorang diri bergumul. Apa yang terjadi kepada kedua belas murid yang suka tidur itu? Mereka semuanya jatuh. Lalu ada yang menyangka Yesus 3 kali. Dan semua murid-murid yang lain semuanya melarikan diri pada saat krisis. Keadaan Israel pada zaman Nabi Yesaya sungguh memprihatinkan. Mereka telah meninggalkan Allah dan misi Tuhan jauh-jauh, lalu sedang terbaring di dalam dosa. Mereka tidurnya dalam ketidak rohani. Kepada mereka ini Allah mengeluarkan perintah dengan hati yang sangat sungguh-sungguh. Bangkitlah. Alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membangunkan orang-orang yang sedang tertidur nyenyak secara rohani, supaya mereka hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Allah, agar setelah mendengarkan firman Tuhan, biar mereka bangkit berdiri, menjalani kehidupan yang tegak berdiri di hadapan Tuhan dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Yang pertama, para pemuda harus bangkit setelah menerima firman Tuhan. Seorang pemuda dapat disebut sebagai pemuda bukan karena faktor usianya. Kita mengatakan orang muda usianya 20-an. Namun di dalam hatinya, walaupun usianya 20-an, bila mana tidak ada semangat, tidak ada kekuatan, tidak ada visi yang menyala-nyala, walaupun dia usianya 20-an, dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemuda. Jadi walaupun usianya 20-an, tetapi kalau baginya tidak ada semangat, tidak ada keberanian untuk menantang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, atau rohaninya sudah mati, sehingga sedang tertidur dalam keputusasaan, dia tidak pantas disebut sebagai seorang pemuda, tapi lebih patut disebut sebagai si kakek, si nenek, atau maya. Tapi walaupun usianya sudah tua, sudah rambutnya putih-putih, kulitnya keriput, namun bila mana di dalam hatinya ada semangat, ada visi Allah yang bernyala-nyala, dia adalah pemuda yang sejati. Kami berharap para misionaris, para gembala, memang faktor usia tidak bisa dipungkiri, tapi kita tetap hidup di dalam Tuhan sebagai pemuda sejati. Amin. Sekali lagi, nama yayasan kita Tumbuh Pagi Abadi ini.
semoga kita hidup seperti untuk pakai abadi untuk selama-lamanya. Bagaimana keadaan diri kita sendiri, saudara-saudara? Mari kita mengecek keadaan diri kita masing-masing. Apakah saudara-saudara dapat disebut sebagai seorang pemuda? Atau lebih patut disebut sebagai seorang sudah tua? Adakah semangat Anda di kekuatan visi di dalam hati Anda sebagai orang muda yang sejati? Allah menyuruh kita untuk bangkit. Kita harus bangkit dari ketiduran rohani kita. Kita harus bangkit dari hawa nafsu daging kita, dari kemalasan kita, dari ketidakberdayaan kita. Jangan tidur-tiduran terus, jangan malas-malasan dengan alasan capek, sakit, pusing, sibuk, dan lain-lain. Walaupun bagi kita ada 1000 alasan, ketika Tuhan melihat keadaan kita seolah-olah sedang terbaring karena ketidakberdayaan, keputusasaan, Tuhan betul-betul tidak senang. Tuhan menghendaki kita semua bertobat, bangkit dari segala sesuatu yang membuat kita malas dan lemas, supaya kita tetap berdiri teguh, berpegang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, carilah terang. Ketika Allah menyuruh bangsa Israel bangkit, sebenarnya ada tujuan dan maksud yang jelas mengapa mereka harus bangkit. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa asing yang sedang berada dalam kegelapannya. Saudara-saudara, apa itu terang? Terang adalah sesuatu yang sangat ajaib dan misterius. Terang adalah cahaya yang cerah, hangat, dan indah. Bila mana dimanapun kalau terbit terang, kegelapan itu langsung lenyap. Tidak mungkin terang dan kegelapan sama-sama ada. Bila mana terang tidak ada, di situ gelap. Tapi bila mana terang datang, kegelapan itu akan lenyap. Segala kuman-kuman, bakteri-bakteri, semuanya akan mati bila mana ada cahaya terang. Terang memberi arah dan pengharapan. Terang adalah sumber energi dan kehidupan. Tuhan akan menciptakan karya baru. Allah menyuruh bangsa Israel setelah bangkit, biar mereka menjadi terang, memancarkan terang Allah. Bagi bangsa Israel maupun bagi diri kita sendiri, sebenarnya di dalam diri kita tidak ada terang, tidak ada kekuatan. Oleh karena itu sebelum kita menjadi terang, kita sendiri terlebih dahulu harus disinari oleh terang Allah, yaitu firman Allah. Bila mana seorang menerima terang dari Tuhan, wajah yang tadinya muram, hitam, gelap, tidak bagus, tidak cantik, tapi bila mana disinari dengan terang firman Tuhan, wajahnya akan menjadi cerah, ceria, bersinar, menarik, kayaknya seperti sepucuk bunga memekar. Mata yang tadinya kayak seperti bola mati dari ikan mati, pernah lihat bola mata ikan mati? Menjadi bersinar karena semangatnya, kekuatannya. Jiwa yang tadinya mati akan pulih dan dia hatinya dipenuhi dengan visi Allah dan pengharapan Allah. Lalu dia dapat melayani Allah dengan sukacita, dengan kekuatan sebagai pemuda. Kalau itu, apa yang diartikan menjadi terang secara spesifik? Menjadi terang adalah menanggung misi Allah, yaitu memberitakan firman Allah, kabar sukacita kepada orang-orang yang sedang berputus asa. Ketika Allah mengangkat bangsa Israel sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang kudus, supaya lewat bangsa Israel ini, karena Allah ingin menyatakan Allah yang hidup, Allah yang maha pengasih, supaya semua bangsa-bangsa yang sedang berada dalam keputusasaan, kuasa kegelapan, biar mereka datang kepada terang, biar mereka semua dapat diselamatkan. Untuk hal itulah Allah telah memberi firman yang begitu berharga kepada mereka. Kemudian Allah mengangkat mereka sebagai guru Alkitab yang ekselen. Namun keadaan bangsa Israel adalah mereka sudah lupa akan misi ini, lalu sekarang terbaring di dalam dosa, kemudian terhanyut kepada masalah-masalah kehidupan yang mereka hadapi.
Mereka hanya begitu sibuk untuk mencari makan, rezeki, seolah-olah mereka dilahirkan di dunia ini untuk makan 3 kali sehari, kemudian tujuannya untuk mati. Jadi tidak ada perbedaan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan dari orang yang sudah mengenal Tuhan. Menurut kitab Yesaya pasal 41 ayat 14, Yesaya pernah berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. Seperti sapaan Allah terhadap bangsa Israel, keadaan bangsa Israel betul-betul persis seperti cacing, seperti ular yang terus hanya menggali tanah untuk mencari makan, menaruh segala perhatian pengharapan kepada perkara di dunia ini saja. Namun Tuhan tidak senang ketika kita hidup seperti si cacing, seperti si ular. Kepada mereka ini, Allah ingin memberi semangat baru, kekuatan baru, misinya melalui firman-Nya. Bangkitlah dan carilah terang. Artinya, mereka harus bertobat dari kehidupan seperti si cacing, si ular, kemudian mencari kehidupan yang memberitakan Injil, melayani karya Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Yang firman hari ini kepada diri kita juga, Allah mengeluarkan perintah yang sama. Allah sambil memanggil nama kita masing-masing. Tuhan menyuruhkan kita, bangkitlah dan carilah terang. Walaupun zaman sekarang teknologi informatika komunikasi semakin maju, seperti dalam ayat 2 berbunyi, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dunia di mana kita tinggal ini semakin menjadi gelap, semakin kacau, sehingga orang-orang semakin menderita karena kegelisahan, ketakutan, masa depan yang tidak jelas. Tapi bagaimana keadaan di kita? Di dalam ayat 2b, Tuhan mengatakan sekali lagi, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Untuk menjadi terang, terlebih dahulu kita harus disedari oleh terang kita, yaitu Yesus Kristus. Ilmu dunia, teknologi modern yang secanggih apapun, pasti tidak dapat menyelamatkan jiwa manusia. Namun Yesus mampu memberi keselamatan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya. Hanya Yesus sajalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dia sajalah dapat memberi kekuasaan dan sukacita yang benar kepada kita semua. Oleh karena itu yang menjadi penting bagi kita adalah sejauh manakah dalamnya kita mengenalnya, sejauh manakah kita menerima terangnya, sejauh manakah kita mentaati firman-Nya. Karena kita hidup di dalam dunia yang begitu kacau dan gelap, hati kita pun begitu mudah menjadi gelap, kayaknya seperti tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Kita juga sangat mudah membiarkan hati kita dipenuhi dengan keserakahan dan hawa nafsu daging daripada diisi dengan firman Allah. Sebagai akibatnya, kita mudah menjalani kehidupan yang gagal setelah kehilangan segala visi dan pengharapan Allah dari firman Tuhan. Namun Tuhan menyuruh kita semua bangkit. Tuhan menyuruh semua misionaris, para gembala bangkit terlebih dahulu. Kita harus bangkit dari segala kemalasan kita, hawa nafsu daging kita, dan kelemahan kita, keserakahan kita, dan cinta kasih terhadap perkara-perkara di dunia ini. Kemudian hati kita harus disinari oleh terang Tuhan, yaitu firman Tuhan. Lalu kita pun menjadi terang dunia untuk dunia yang semakin gelap dan kacau. Dengan seperti itu, ketika kita mentaati firman Tuhan, bangkit dan menjadi terang, apa karya baru, apa berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada diri kita? Yang kedua, berkat-berkat yang didatangkan kepada orang-orang yang memasarkan cahaya Injil. Yang pertama, seluruh dunia akan datang kepada terang. Mari kita lihat ayat 3 dan 4. Kaum laki-laki ayat 3, kaum perempuan ayat 4, tolong dibacakan bangsa-bangsa. 1, 2, 3.
manusia hitam tulisan. Jadi jangan seperti itu, tapi coba kita menggunakan segala imajinasi kita. Coba membayangkan bangsa-bangsa bertuyun-tuyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Seperti apabila ada bunga, wajar nanti lebah, kupu-kupu semuanya berkumpul. Apabila ada cahaya hidup, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka melihat terang. Mereka semua datang kepada terang secara berbondong-bondong. Coba andai kata terus Tuhan UBM Depok penuh dengan cahaya firman Tuhan. Kalau begitu, orang-orang yang sedang menderita karena tidak tahu masa depan mereka, arti tujuan hidup mereka, yang haus akan firman Tuhan, yang selama ini mereka mengembara karena tidak tahu cara mana yang benar, mereka semua datang kepada terang Tuhan. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi center kita akan menjadi penuh dengan jiwa-jiwa yang datang. Untuk ayat 8, coba buka ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, mereka berkerumun seperti kumpulan awan. Tidak tahu ini yang awan itu asal mulanya dari mana, tapi tiba-tiba tanya nggak ada, muncul kayak seperti kumpulan awan yang melayang. Dan seperti burung merpati datang kepada pintu kandangnya. Kiranya pada SBC tahun 2014, dalam yang SBC gabungan UBM, banyak domba-domba Tuhan, kita tidak tahu ini dari mana asalnya, tapi tiba-tiba mereka datang seperti kumpulan awan burung merpati. Oleh karena itu, setelah SBC selesai, di center kita, ruang dan tempat PA menjadi kurang. Pada ibadah minggu pun banyak tonggal datang, lalu para gembala misionaris terpaksa beribadah dengan berdiri karena kursinya kurang. Bukan hanya mahasiswa-mahasiswa yang muda, miskin, mereka datang, tapi nanti para karyawan, dosen, pengelola, keluarga, semuanya datang dengan berbondong-bondong. Bukan hanya orang Indonesia saja datang, orang Amerika, orang Cina, orang Afrika pun datang. Sehingga nanti dibutuhkan alat itu translate bahasanya. Kemudian menurut ayat 11a, coba kita baca ayat 11a. Oke, kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Oke, sampai di situ, terima kasih. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Sejak tahun 2014 ini, nanti begitu banyak mahasiswa-mahasiswi domba-domba datang untuk mendapat rumput firman Tuhan yang hidup, baik siang maupun malam, sehingga center UBF dibuka 24 jam. Itulah pengharapan dan visi kita untuk tahun ini. Mari lihat ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5. Pada waktu itu, oke, 1, 2, 3. Pada waktu itu, dan berseri-seri, engkau akan bersenang dan akan bersama hati. Seperti mana dari sesuatu yang terbaik kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berselisih. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari sebarang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Apabila kita bangkit, kita menjadi terang bagi Tuhan, Allah mencurahkan bukan hanya berkat-berkat rohani saja, berkat-berkat materi dunia ini juga semuanya dituangkan kepada kita. Selamat tahu untuk melakukan karya baik untuk Tuhan, untuk karyanya. Tuhan tahu bagi kita pun dibutuhkan materi. Kepada gembala anak bukan mobil yang kecil, tapi Tuhan akan memberikan visi yang besar. Semua gembala akan memiliki kendaraan pribadi untuk jemput mengantarkan domba-domba Tuhan.
Tuhan mendatangkan berkat keturunan, berkat kesehatan, hasil-hasil pendapatan yang sungguh berlimpah-limpah kepada orang-orang yang taat kepada kehendak Allah. Seperti apa yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal 28, Tuhan akan memberkati kita bila mana kita bangkit, kita menjadi terang bagi Tuhan. Dalam segala hal, Tuhan akan memberkati kita. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, dan anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adoranmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Apabila kita taat kepada firman Tuhan, kita bangkit, kemudian kita menjadi terang bagi Tuhan, Allah membuka lumbung di surga. Segala berkat semuanya dicurahkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada domba-domba, kepada anak-anak semuanya. Tuhan Yesus pun pernah berjanji kepada murid-murid yang lagi khawatir akan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Yang demikian, jangan hati kita menjadi semakin sempit, semakin egois dengan alasan keadaan saya lagi susah. Tetapi seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus bangkit, kita menjadi terang bagi Tuhan. Apabila kita menjalani hidup yang memberi secara politik sesuai dengan firman Tuhan, Allah sendirilah tahu segala perbuatan kita. Dia akan memberikan 3 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat daripada apa yang kita berikan. Amin. Yang kedua, Allah memuliakan hidup kita. Mari kita lihat ayat 9 dan 10. Kita secara terakhir, mari kita baca ayat 9 dan 10. 10 kaum perempuan dan 9 kaum perempuan, ayat 10 kaum laki-laki. Sungguh 1, 2, 3. Sungguh ada yang menantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal yang di depan untuk membawa anak-anak laki-laki dan jauh. Kera dan anaknya di bawah serta untuk melakukan alamu, bagaimana yang menghapus salah saya, seperti yang menghapuskan engkau. Orang asing akan membangun dari pokokmu, dan raja-raja akan menjadi engkau, sebab orang akan seluruh bangsa Israel menjadi bangsa yang telah binasa, bangsa budak yang terbuang ke Babel, sehingga mereka menderita, mereka begitu malu, mereka dipermalukan, diejek oleh bangsa-bangsa. Tapi kini Allah berjanji, Allah akan memuliakan mereka. Bukan mereka hebat, bukan mereka bekerja keras, tapi Allah ingin memuliakan mereka, meninggikan mereka, menjadikan mereka sebagai bangsa yang paling unggul dan pintar. Mari kita lihat ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Seperti setiap bangsa, perkumpulan individu yang menerima firman Tuhan, memberitakan izinnya sebagai terang dunia, Allah begitu berkenan kepada mereka. Allah memberkatinya secara berlimpah-limpah. Kira-kira 60 tahun yang lalu, keadaan bangsa Korea begitu memprihatinkan. Sebagai dari Korea pada waktu itu sebagai negara yang terpecah setelah baru selesai perang saudara. Kemudian keadaan Korea negara yang paling miskin di dunia, sehingga negara nomor 1 yang harus diberi pertolongan daripada bangsa-bangsa apapun. Tapi ketika Injil masuk dan orang Korea yang bangkit dari fatalisme, mereka menjadi terang Allah.
Allah memberkati bangsa Korea dalam segala bidangnya. Dalam mengirim misionaris pun menjadi nomor 2 setelah Amerika. Tapi perbedaan itu semakin dikecil karena Amerika tidak mengirim misionaris, tapi Korea tetap mengirim misionaris. Walaupun duta besar tidak ada, tapi di situ sudah ada misionaris sudah masuk. Allah memuliakan, Allah memberkati Korea sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang lurus. Bukan hanya Korea saja. Dulu bangsa Inggris, bangsa Amerika juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka mengutamakan penginjilan Allah, Allah berkenan, Allah memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Ketika bangsa Indonesia, ketika diri kita bangkit menjadi terang bagi Tuhan, Allah juga pasti memberkati bangsa Indonesia dan kita juga. Bukan hanya itu saja, mari kita lihat ayat 22. Kita saat terakhir sama-sama yang paling itu janji Tuhan 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segala waktunya. Yang ayat 22 ini juga salah satu tafsiran dalam kitab bahasa Indonesia dia tidak tepat. Walaupun di sini yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Kalau kita buka kitab NIV maupun Alkitab bahasa Korea, ditulis the least of you yang paling kecil will become 1,000. Satu akan menjadi 1,000. The smallest mighty nation ini sama. I am the Lord in this time. I will do this swiftly. Jadi Tuhan menyatakan satu akan menjadi 1,000. Kita tahu siapa diri kita, karena kita tidak bisa berbohong, karena kita tahu segala kebodohan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Kita adalah seperti anak kecil dan lemah. Kita seperti anak kecil, tidak tahu, tidak pintar untuk berbicara dengan pintar. Tapi Allah ingin mengangkat diri kita menjadi yang kuat, yang besar. Coba perhatikan murid-murid Yesus. Petrus, walaupun karena mulutnya besar, dia selalu berkata, berbual-bual, bukan Petrus saudara kita ini. Namun seorang penakut, sehingga di depan budak perempuan, ia menyangka Yesus 3 kali. Tapi melalui pengurapan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia berubah menjadi seorang rasul yang sungguh luar biasa. Sehingga ketika dia bertobat, 3.000 orang, bahkan 5.000 orang, mereka semua bertobat. Kita yang lemah, kita yang kecil, dinyatakan oleh Allah, akan dibuat menjadi yang kuat, yang besar, bukan karena kata-kata ini kata-kata omong kosong, tetapi itu janji Allah. Bukan terjadi karena kekuatan kita atau kepintaran diri kita, tapi karena Allah kita yang hidup, Allah kita yang Maha Kuasa. Jika di bawah waktu, Allah sendirilah melakukan semua ini. Bagi Allah, tidak ada hal yang mustahil. Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa akan memberkati karya kita, sehingga dalam karya UB Depok menjadi pertumbuhan 2 kali lipat dalam tahun ini. Oleh karena itu, kita harus bangkit. Kita harus menjadi terang bagi Allah. Baik dimanapun kita berada, baik di kampus, di tempat kerja, di dalam keluarga, pokoknya dimanapun kita berada, kita harus bangkit, kita harus menjadi terang bagi Allah. Jangan mencari alasan keadaan-keadaan, jangan menyalahkan keadaan zaman sekarang, tapi kita harus bangkit dengan percaya kepada Allah. Kemudian kita mendapat kekuatan terang dari Allah. Lalu kita menjadi terang Tuhan untuk dunia. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebagai saudara-saudara, tahun 2014 ini akan menjadi tahun yang sangat penting bagi UBP Indonesia. Apakah UBP ini akan dapat bangkit kembali, dapat menjadi terang bagi Tuhan? Ataukah menjadi seperti sebuah kayu yang sudah tua, yang kehilangan semangat dan akan runtuh sendiri? Kita berada di persimpangan jalan di dalam tahun 2015 ini.
Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita semua untuk bangkit kemudian menjadi terang bagi anak. Semua api doa kita, api bantuan Bible Study, api memberitakan Injil semakin bernyala-nyala. Ini saudara yang membuat kita hidup dan menyelamatkan zaman ini, generasi ini. Kiranya Tuhan memberkati iman kita semua kita, sehingga kita semua ambil peranan masing-masing, biar kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum tutup, mari kita nyanyi Shine, Jesus Shine. Oke, mari kita makin berdiri. Ini lagu kesayangan saya ini. ayat 1 sama ayat 22. Kita baca ayat 1 dulu. Bangkitlah, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, ayat 22 yang paling kecil, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya, memang benar keadaan kami, keadaan dunia tidak begitu baik. Hati kami, dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Kemudian kami juga terpengaruh oleh suasana dunia. Kami juga sedang menjalankan hidup kami seperti si ular, seperti si cacing. Memang dengan kekuatan diri kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak bisa bangkit dari keadaan diri kami. Namun Tuhan, kami tahu bila mana Tuhan berfirman, ketika firman Tuhan bekerja di dalam hati kami, segala kegelapan akan lenyap dari hati kami. Hati kami penuh dengan sinar terang dari Tuhan. Kemudian kami dapat bangkit, kami dapat menjadi terang bagi Allah, kami dapat menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, hati kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenanlah kepada diri kami, kasihanlah kami dan bekerjalah di dalam diri kami, supaya kami semua tertangkap oleh kuasa firman Tuhan, tertangkap oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga walaupun kami lemah, walaupun kami kecil, tapi dengan kekuatan Tuhan kami semua bangkit, kami menjadi terang bagi Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika kami melayani SBC gabungan Tuhan juga, Tuhan tahu segala kebodohan kami, keterbatasan kami. Tapi ketika Tuhan berkenan, ketika Tuhan memampukan kami semua bangkit, mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, sehingga kami dapat memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkatilah gabungan SBC tahun 2014 secara berlimpah-limpah, sehingga firman hari ini menjadi kenyataan di depan mata kami, sehingga kami semua memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.